Yang terutama dalam hidup kami Tuhan adalah memuji meninggikan Engkau. Yang terutama dalam hidup kami memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang ku sembah, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah ditinggikan. Haleluya, haleluya. Inara layara
di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namamu. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat mengawali hari Anda. Bagi yang menyaksikan ini pada pagi hari dan yang sedang menyaksikan ini di dalam perjalanan atau saat saudara break, selamat menikmati perjalanan Anda dan juga selamat menikmati break Anda sejenak. Saya percaya firman Tuhan kapanpun Anda dengarkan merupakan makanan rohani yang bergizi, ya, merupakan asupan yang baik untuk kita. Nah, hari ini kita akan belajar untuk sama-sama menjadi pribadi yang lebih peduli. Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa saya percaya Tuhan dan kadang-kadang saya diperlakukan tidak adil. Mengapa saya harus berlaku adil kepada orang lain atau kepada tempat di mana saya tinggal? Tapi di sini kita akan sama-sama buka Yeremia 29 ayat yang ke-7 dan kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Yeremia 29 ayat yang ke-7, di sini dikatakan dengan jelas firman Tuhan pada saat itu diberikan kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ayat 7 saudara dari pasal 29 ini menegaskan bahwa kehendak Tuhan bagi bangsa Israel, yakni notabene para tawanan pada saat itu yang ada di dalam pembuangan, yaitu supaya mereka bisa menjadi bagian dari bangsa di mana mereka diasingkan. Tidak diajarkan untuk mengucilkan diri, tidak diajarkan untuk menganggap orang yang lain itu lebih inferior atau lebih rendah, tapi diajarkan untuk berdoa, mengusahakan kesejahteraan di tempat di mana kita ditempatkan. Nah, ketika kita diperintahkan untuk berkontribusi untuk kesejahteraan publik, begitu ya. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan berdoa dan juga tentunya mengusahakan perdamaian. Atau kata lainnya jangan bikin gaduh, jangan bikin gara-gara. Nah, kalau kita berbicara secara intern sebagai anak Tuhan, betapa disayangkan sekali apabila
anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi terang, apalagi sesama anak Tuhan yang harusnya menjadi terang bagi tempat yang ada di tengah-tengahnya mereka, atau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, malah saling terang-terangan satu sama lain. Lumenku lebih besar, wattku lebih besar, aku lebih terang. Padahal firman Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan demikian. Firman Tuhan menegaskan bahwa kalau kita mengusahakan kedamaian bangsa kita atau tempat di mana kita tinggal, maka kita juga akan menikmati hidup di dalam damai. Ya. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan, kita usahakan. Itulah sebabnya selalu setiap saat kalau kita ini ada ibadah doa, Indonesia selalu dibawa dalam doa. Pendoa-pendoa gereja Allah baik setiap hari pagi dan malam mendoakan negara dan bangsa, pimpinan dari tertinggi sampai terendah, mengusahakan supaya kita ini menjadi pelaku firman. Ya. Nah, kehendak Tuhan yang dicatat di ayat 7 tadi saudara, bukan cuma untuk bangsa Israel saat itu, tapi juga untuk saya dan saudara saat ini. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang Christianity atau kekristenan, itu selalu menuntut supaya setiap orang yang percaya berkontribusi untuk perbaikan atau perubahan masyarakat menuju lebih baik. Demikian, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Loh, tapi katanya dunia semakin jahat, dunia semakin jatuh. Kenapa kok kita harus membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali? Ya sekarang saudara coba dilogika dengan sederhana. Kalau tahu bahwa dunia semakin jahat, masakan saudara juga akan tetap tinggal diam? Ya sudah, biar hancur ya hancur saja. Negara saya biar tidak saya doakan juga tidak apa-apa. Kan saudara ingin damai kan? Karena kesejahteraan kota sama dengan kesejahteraan kita. Itu kata firman Tuhan kan. Nah demikian pula saudara sikap dari orang yang percaya terhadap pemerintahan di dalam negara di mana mereka ditempatkan. Roma 13 ayat 1 mengajarkan apa? Coba kita lihat. Roma 13 ayat 1 mengajarkan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini ditegaskan bahwa setiap pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah dan dari Allah. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, terlepas dari pandangan politik, pandangan sosial, ekonomi, terlepas dari semuanya itu, kalau kita mengacu pada kebenaran firman, kita sebagai orang yang percaya, tugasnya bukan memperkeruh atau malah ikut membuat gaduh. Pak, tapi pekerjaan saya baru dapat untung kalau saya membuat gaduh. Ya, to be honest, that's not what the Bible told us to do. Itu bukan apa yang Alkitab ajarkan untuk kita lakukan, tapi saudara punya free will, silahkan. Saya tidak berhak melarang saudara. Tapi kalau saudara mau menjadi pelaku firman, ya, maka ya kita benar-benar orang Kristen yang genuine, yang asli, yang murni. Tidak mencoba menjadi sama dengan dunia ini untuk diterima oleh dunia ini. Yesus saja tidak diterima oleh dunia ini. Maka kalau kita mencari penerimaan dari dunia ini, sejujurnya tidak akan bisa. Ya. Apalagi dengan cara memancing perkara, dengan mengeluarkan pendapat-pendapat yang menjerumuskan atau negatif. Lebih baik tidak usah. Sebab lidah itu siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah kalau kita mau makan buah yang baik, yang enak, lebih baik kita gemakan sesuatu yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan tadi, ya, supaya di ayat 1 dari Roma 13 tadi kita diajarkan supaya kita tunduk kepada pemerintah. Entah pemerintah itu
merugikan atau menguntungkan kita, pokoknya tunduk. Lihat bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan. Mereka itu tawanan dan pemerintahan di sana itu memperbudak mereka, merugikan mereka. Tapi ketika mereka melakukan firman Tuhan, setelah 70 tahun pembebasan terjadi. Ayat 11 kita semua sudah tahu, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tapi di ayat 7 terlebih dahulu, usahakanlah. Ada bagian yang harus kita lakukan. Mengusahakan kesejahteraan kota. Ya. Mengusahakan kesejahteraan lokasi tempat tinggal, daerah kita. Sebagai orang yang percaya, tugas kita itu cuma melakukan firman, saudara. Kalau firman pada pagi hari ini mengajarkan saudara demikian, baiklah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yesus pun juga mengajarkan demikian. Kalau tidak percaya, coba kita buka Markus. Markus 12 ayat 14 sampai 17. Saudara bisa baca nanti ayat 14, 15, 16. Saya ingin langsung buka ke ayat 17. Markus 12 ayat 17. Apa yang firman Tuhan katakan? Yesus menegaskan di situ. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini kita lihat ayat ini pun mengajarkan, menunjukkan bahwa kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk melawan pemerintah, untuk mengkudeta atau mencaci maki, tidak pernah. Tapi justru diajarkan untuk mendukung pemerintahan yang ada. Mendukung bukan berarti secara politik harus, bukan saja berarti secara politik harus lantang. Enggak. Apalagi kalau pemimpinnya nanti anak Tuhan, wah luar biasa. Kita tidak diajarkan untuk menjadi kelompok yang egosentris, yang mementingkan kepentingan kelompok sendiri, tidak. Tapi kita diajarkan untuk melakukan firman. Perhatikan ya, apalagi mungkin nanti saudara, tahun-tahun ke depan ini segera memanas sebab akan memasuki tahun politik. Dan mungkin banyak yang bilang, wah yang ini baik, yang ini tidak baik. Yang jelas adalah kalau nanti siapapun itu terpilih, ada Tuhan yang ada di atas mereka yang akan mengawasi. Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu. Bangsa Israel yang di pembuangan saja walaupun penguasanya bukan dari Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Tuhan tetap menjagai bangsa Israel. Sebab yang memelihara saudara itu bukan negara saja. Mungkin sebagian iya, secara ekonomi dan sebagainya iya, lahan pekerjaan, tapi semuanya secara garis besar itu Tuhan yang memberikan pemeliharaannya. Makanya Tuhan kasih tugas dimanapun kamu ditempatkan, dukung pemerintahan yang ada, berdoa. Gimana dukungnya Pak? Berdoa. Kalau kemarin ya tentang vaksinasi, ini sudah saya yakin hampir semua sudah saudara tervaksinasi sampai booster. Awal-awal mulai gonjang-ganjing. Wah, bagaimana ini nanti pendapatnya Pak Pendeta? Nanti kita akan ikut Pak Pendeta. Apa yang diperintahkan oleh Pak Pendeta? Nah, sekarang kalau pemerintah memang memprogramkan dan programnya berjalan, tidak usah khawatir, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau tidak, ya memang nanti akan ada sesuatu yang membuat batal atau apapun, pasti. Karena Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu berkuasa. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah orang percaya itu harus menahan dirinya dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting. Pembicaraan-pembicaraan yang nantinya akan disampaikan kepada orang lain. Dan ketika tahu siapa yang berbicara, oh alah, begitu ternyata ya orang yang percaya. Orang-orang Kristen juga harus menahan diri dari gosip-gosip pria, berita yang belum benar. Atau sebaliknya, sakit hati karena perkataan yang tidak jelas. Nah, ini kita semua harus mulai menjadi semakin dewasa secara rohani.
Kita harus tahu bahwa kalau kita diinjak-injak, Tuhan yang bela. Sebaliknya kalau kita secara tidak sengaja atau secara sengaja menginjak-injak orang melalui perkataan kita, baiklah kita juga belajar lebih dewasa. Itu yang tidak penting. Yang penting itu ini, mari kita lakukan. Ya, mungkin ada hal-hal yang membuat saudara resah tentang pemerintahan. Gimana ini? Misalnya minyak goreng dan sebagainya. Ya. Kalau ini tidak ada nanti tidak sejahtera hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara percayalah, kalau kita sudah ditempatkan di negara kita, Indonesia, provinsi apa saudara ada, kota mana, kabupaten mana saudara ada, ya, maka kita ini saudara ya, seperti Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa bagi kotanya. Loh, Yeremia itu bukan dari tempat lain kemudian berbicara kepada umat Israel yang di pembuangan, enggak. Yeremia juga ada di pembuangan bersama dengan umat Israel. Saya yakin juga enggak ada perlakuan khusus yang namanya buangan kok. Tapi dia mendapatkan titah perintah dari Tuhan untuk berdoa bagi kesejahteraan kota tempat di mana dia dan bangsa Israel dibuang. Nah, kadang-kadang saudara kalau kita mengalami keresahan, kita mengalami kekhawatiran, itu bisa terjadi karena apa sih? Karena kita ini manusia yang sangat terbatas. Ya. Dan keterbatasan kita itu yang membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan untuk itu sudah terjawab di ayat yang ke-11 bahwa Tuhan Yesus sendiri memberi jaminan pada saudara dan saya bahwa pasti ada hari depan yang penuh dengan harapan dimanapun kita ditempatkan. Amin. Selalu ada Allah yang baik yang akan memelihara kesejahteraan kita. Itu yang harus kita ketahui, itu yang harus kita percayai. Nah, mari pagi hari ini menjadi pelaku firman. Message yang simple, berdoa untuk kesejahteraan kota. Berdoa untuk kota saudara dimanapun saudara ditempatkan. Berdoa untuk pemerintahan. Menjadi pelaku firman. Masalah pemeliharaan itu nanti Tuhan. Ingat tadi saya katakan bangsa Israel. Mereka dibuang. Tapi mereka diperintahkan, Yeremia dan bangsa Israel, berdoa. Saya yakin tidak semua bangsa Israel saat itu mau berdoa karena ada yang mengalami perlakuan tidak enak atau apa. Tapi kalau perintah Tuhan, dari kecil kita diajarkan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita semua sudah diindoktrinasi dari kecil. Nah, mari pagi hari ini berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Berkati. Kalau saya tinggal di sini, di tempat di mana ini direkam di Mojokerto, berdoa untuk kesejahteraan Mojokerto. Khususnya juga dengan pandemi, ya. Berdoa juga untuk kondisi COVID-19. Dimanapun saudara berada, sisipkan waktu berdoa. Kenapa? Apa hubungannya dengan saya, Pak? Pagi-pagi kok harus terima informasi seperti ini? Ya, pagi hari ini kita hanya mendengar dan menerima perintah Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman yang taat. Berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku firman. Dimanapun kami ditempatkan, kami berdoa untuk kota tempat tinggal kami. Berdoa untuk pemerintah dari yang paling tinggi sampai eselon yang paling bawah. Dari pusat sampai ke cabang-cabang. Berkat-Mu, hikmat-Mu atas mereka semua. Dan Tuhan, Engkau sanggup untuk mengatur semuanya, mengorkestrasi segalanya menjadi suatu hal yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami akan melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Karena kami tahu Engkau dahsyat luar biasa.
dan Engkau selalu menggenapi setiap firman-Mu. Setiap janji-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya manja, hanya ingin terima berkat-berkat, mencari berkat-berkat. Tapi kami juga mau bertanggung jawab untuk kota tempat di mana kami tinggal, provinsi, pulau, negara. Kami berdoa, kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain, provinsi yang ada di Indonesia, kota kabupaten, ratusan kota kabupaten. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan atas Indonesia. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini, Indonesia, seperti di surga. Terima kasih, biar berkat, rahmat, damai, sejahtera, dan sukacita dari surga menaungi kehidupan kami. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.